Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ringkasan pembatal puasa kontemporer khususnya dalam bidang medis kontemporer, yaitu di zaman ini yang tidak kita temui di kitab-kitab klasik ulama di zaman dahulu. Dan untuk membaca panjang lebar dalilnya, fatwa-fatwa ulama, silakan merujuk ke website saya muslimafiyah.com dan linknya ada di kolom deskripsi. Baiklah, saya akan jelaskan yang pertama dulu mengenai suntikan. Ini ada rinciannya. Yang pertama, suntikan melalui kulit yaitu intrakutan, semisal suntikan insulin, ini tidak membatalkan puasa. Yang kedua, suntikan intramuskular yaitu masuk ke otot. Mohon maaf seperti di lengan, mohon maaf seperti di bokong misalnya. Ini juga tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, suntikan melalui pembuluh darah atau intravena. Ya, seperti suntikan anti nyeri, infus dan vitamin, maka ini dirinci apabila suntikannya itu mengandung bahan makanan. Ya, seperti suntikan glukosa, suntikan vitamin C, ini membatalkan puasa. Nah, tetapi suntikannya ya bukan mengandung bahan makanan seperti suntikan anti nyeri, antihistamin 1 mili, 2 mili, ini tidak membatalkan puasa. Kemudian terkait dengan donor darah dan menerima transfusi darah, melakukan donor darah ini tidak membatalkan puasa. Sedangkan menerima darah transfusi ini membatalkan puasa, termasuk dengan prosedur cuci darah yang memasukkan darah orang lain ini secara umum ya. Nanti rinciannya ada lagi. Kemudian penggunaan inhaler dan nebulizer atau orang awam mengatakan terapi asap, ini tidak membatalkan puasa. Kemudian terkait dengan hidung, tetes hidung dan semprot hidung juga, ini pendapat yang saya pegang tidak membatalkan puasa, walaupun memang pembahasan ini terkait dengan istinsyak, yaitu menghirup sedikit air ketika berwudu, dan ini menjadi perselisihan kuat dari para ulama, tetapi saya jelaskan dalam tulisan fatwa ulama rinciannya dan faktanya bahwasanya tetes hidung dan semprot hidung tidak membatalkan puasa. Kemudian terkait dengan tetes mata, ini juga tidak membatalkan puasa. Demikian juga dengan tetes telinga dan bilas telinga, ini juga tidak membatalkan puasa. Kemudian bagaimana dengan obat kumur? Fatwa dari ulama tidak membatalkan puasa asalkan tidak tertelan. Demikian juga banyak yang bertanya, berobat ke dokter gigi apakah membatalkan puasa? Ya, karena secara umum polinya itu buka pagi. Ya, apakah ini membatalkan puasa? Ada fatwanya tidak membatalkan puasa asalkan tidak ada bahan-bahan atau darah yang tertelan di dalam. Nah, demikian juga dengan pengambilan sampel di laboratorium, misalnya tes rapid antibody, ini juga tidak membatalkan puasa. Dan demikian juga dengan suntikan vaksin, ini juga tidak membatalkan puasa. Kemudian terkait dengan anestesi pembiusan, apabila anestesinya melalui hidung, menghirup gas, ini tidak membatalkan puasa. Demikian juga penggunaan oksigen juga tidak membatalkan puasa. Dan anestesi kering, akupuntur dari Cina menggunakan jarum, tidak membatalkan puasa. Sedangkan anestesi melalui suntikan kita sudah bahas dalam suntikan. Kemudian terkait dengan anestesi, kan tidak sadar. Apabila tidak sadar sehari penuh, maka ini puasanya tidak sah. Tetapi kalau hanya beberapa waktu, ini puasanya sah. Demikian juga dengan pemeriksaan intravagina, obat intravagina dan beberapa pemeriksaan memasukkan alat di dalam vagina, pendapat terkuat ini tidak membatalkan puasa dan tidak perlu mandi junub karena tidak bisa dikiaskan dengan bersetubuh atau jima. Demikian pembahasan ringkasan dari beberapa pembatal puasa. Apabila ingin mendapatkan penjelasan lebih berupa dalil-dalil dan fatwa ulama, silakan merujuk
kepada tulisan kami di muslimafia.com dan silahkan baca di link deskripsi. Demikian, semoga bermanfaat.